Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pesan dari mereka. Cerita kali ini sempat booming di sekolahan aku. Mungkin bukan hanya sekolah aku saja, lebih tepatnya semua sekolah di kota aku. Tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatan, tentang kehadiran mereka yang nyata adanya. Seperti yang aku katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini, sehingga cerita ini sangat cepat tersebar. Pesan itu adalah kami ada. Dan aku akan menceritakannya dari sudut pandang aku sebagai dia. Dia yang mengalami semuanya, sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian. Dia adalah aku. Mereka memanggil aku dengan nama Dayuh. Dan dari sini, mari kita mulai. Memulai peran aku sebagai Dayuh. Yuh, pulang yuk, mumpung belum larut, kata teman ngaji aku, Pandu. Aku memandang ke langit dari upin langgar atau surah yang dingin. Di sana langit sudah menghitam. Dengan cepat aku bereskan peralatan belajar aku. Memasukkannya ke dalam kresek. Setelah mencari di mana sandal aku berada, dengan cekatan aku menyusul Pandu yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu teras benderang. Tidak seperti di rumah, listrik saja belum pasang. Bukan cuma aku, namun hampir semua rumah. Jarang ada yang pasang, karena mahalnya biaya. Namun mata aku teralihkan pada Pandu yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Aku pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Jangan cepat-cepat lah kalau jalan, kata aku setengah berteriak. Pandu masih berjalan cepat, seakan dikejar sesuatu. Kemalaman kita, biar cepat sampai rumah. Takut aku kalau lewat kebun kelapa. Kebun kelapa milik Pak Sarbun. Iya, kata Pandu. Memang ada apaan sih di situ? Kok takut? Kata aku bingung. Anak itu emang gak pernah denger ya? Pandu berhenti, ia melotot sambil berbisik di telinga aku. Kemarin ada yang lewat situ, ada suara memanggil. Tahu dari mana suara itu terdengar? Aku cuma menggelengkan kepala. Dari atas pohon kelapa. Tahu apa yang memanggil? Tanya Pandu. Aku terdiam cukup lama, memproses ucapan Pandu yang masih menunjuk ekspresi ngeri. Memang apa? Pandu meminta aku mendekatkan telinga lebih dekat. Di atas ada. Pandu terdiam lama. Kemamang. Aku mengerutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu, melainkan siapa pemilik kemamang itulah yang ditakuti oleh orang. Ada janggor hitam dong. Pandu mengangguk. Makanya ayo cepat, ucap Pandu. Setengah berlari, aku pun mengikutinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari kemamang atau binatang berwujud api, janggor ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak, bahkan pocong. Namun aku tidak pernah percaya akan hal itu. Tidak, bahkan sampai saat ini, semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun semua berubah ketika aku meninggalkan desa ini.
Aku masih ingat bagaimana Pandu mengantar aku sampai ke stasiun. Bagaimana aku mengucapkan salam perpisahan, dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota Bapak sebagai seorang PNS, mendapat rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluarga aku. Sejak Bapak naik pangkat, aku tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru. Punya sekolah baru, punya teman baru. Bahkan pada hari itu, seolah menjadi titik dari semua hal baru yang aku miliki. Di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adik aku, Hanif. Di hari pertama sekolah, aku banyak mendapatkan teman baru. Namun yang paling dekat dengan aku hanya Tio dan Hendra. Dua anak yang kelak akan menjungkir balikan dunia aku. Sampai aku gak tahu lagi bagaimana biar aku tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu. Mulai dari penanggalan Jawa atau Prambon, sampai ke cerita kuntilanak di jalan. Jujur aku gak peduli dengan itu. Semakin lama cerita itu terus-menerus terdengar di telinga aku. Sampai aku akhirnya muak dan mengatakan bahwa gak ada yang namanya kuntilanak. Gak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa atau Prambon. Semua itu hanya mitos. Aku masih ingat, Tio dan Hendra tidak terima. Jadi dia menantang aku untuk membuktikan. Aku putar pertanyaannya, bagaimana cara aku bisa membuktikannya. Entah apa yang aku pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba Tio dan Hendra mengatakan, "Berani merjur nggak?" Aku nggak paham apa itu merjur. Sampai mereka mulai menceritakannya. Dan aku cuma mengerutkan dahi mendengarnya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun aku menerimanya. Toh itu semua mitos belaka. Aku tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal. Dan tampak dua teman baru aku bingung. Karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakan aku setidaknya cukup membuat dua teman aku yang melanjutkan cerita mereka. Tidak sampai saat itu, sekolah SMP aku hanya berjarak beberapa meter dari pasar. Tidak jauh dari sana, lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai bel pulang sekolah, seperti biasa, satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu. Kemudian terdengar suara orang menjerit. Menjeritnya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju kepadanya yang tampak syok melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, namun sialnya aku melihat semuanya. Melihat bagaimana wajah wanita itu, kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil dengan darah yang bercecer di sepanjang jalan. Aku syok, dia mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana, Tio dan Hendra menatap ke arah aku. Sontak, aku tahu arti tatapan mereka. Aku masih ingat bagaimana aku berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Tio dan Hendra hanya mengatakan bahwa ucapan aku gak lebih dari seseorang yang penakut. Seseorang yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, aku hanya menjawab, "Nanti malam habis maghrib, saya tunggu kalian di sini." Tio dan Hendra tampak puas mendengar jawaban aku. Seperti yang seharusnya, aku datang sesuai janji pertemuan. Di tangan terdapat kantong kresek berisikan jeruk yang aku ambil dari dapur. Tio dan Hendra rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil di jalan lenggang itu, kami mulai mencari. Korban sudah tidak ada, jalanan pun tampak sudah bersih.
Tidak ada bercak darah lagi di sini. Tidak sampai Tio menunjuk sesuatu yang merah kehitaman. Tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu, memberikannya pada aku. Dan tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Tio dan Hendra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah aku lupakan, bahkan hingga saat ini. Aku memeras potongan jeruk nipis itu, meneteskannya pada darah kering itu. Yang konon mereka percayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat, sehingga mereka kelak akan mengejar sesiapapun yang melakukannya. Dan mulai dari sinilah semua akan dimulai. Bu, Dayu pulang. Rumah dinas Bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggali oleh banyak keluarga. Setiap malam teras memang dibiarkan gelap, hanya di pintu. Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Aku masih mengetuk pintu, berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif, adik kecil aku yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelebat aku merasa ada sosok yang melihat aku dari kebun, di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan aku turun dari anak tangga. Rumah aku yang memang tinggi, maklum rumah tua. Aku berdiri tepat di depan rumah, menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Aku yakin sekelebat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? Mbak, kata aku. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, aku yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. Mbak, lagi aku masih memanggil. Karena tidak ada jawaban, maka aku mendekatinya. Aku berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja, ada seseorang di sana. Ia membelakangi aku, terlihat rambut panjang, lengkap dengan gaun putihnya. Aku gak pernah berpikiran aneh-aneh, yang jelas aku yakin, itu orang yang entah mau apa. Berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah aku. Mbak, masih berusaha aku panggil. Namun ia hanya diam, mematung. Seakan tidak mendengar panggilan aku, si pemilik rumah. Namun gak bisa aku pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada. Dan entah perasaan berdebar macam apa, di mana aku ditempatkan di posisi yang seakan aku terancam oleh sesuatu yang gak aku pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat. Terutama saat aku terperanjat ketika seseorang mencengkram bahu dan memutar aku untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. Bu, kata aku. Aku bisa melihat wajahnya yang memendam marah. Dari mana kau baru pulang? Ibu menggendong Hanif yang entah bagaimana. Ia belum juga tidur, padahal hari sudah sangat larut. Belajar bu di rumah Hendra. Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak mak menguapkan amarahnya, menyuruh aku agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Aku berbalik untuk melihat sosok asing itu, dan lenyap. Satu yang gak akan aku lupakan adalah ucapan ibu malam itu. Loh, anakku Hanif kok sudah gak nangis lagi? Padahal tadi nangis terus loh. Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. Sudah sholat isya belum kamu? Sholat dulu, baru tidur, kata ibu. Setelah ia menutup pintu rumah. Iya bu. Meski malas aku menuju kamar mandi, berwudu kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Aku mengempaskan sajadah dan bersiap menunaikan kewajiban aku. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat aku. Aku batalkan dan menggajalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi dan lagi, membuat aku merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Aku biasa membiarkan lampu dimatikan.
Namun untuk kali ini, seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Aku pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholat aku yang terganggu. Namun baru mengucap basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat aku terkejut, namun aku memaksakan melanjutkan sholat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar aku. Aku terhenyak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat. Apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang aku lakukan tadi. Jadi aku menolak untuk percaya. Maka aku memaksakan sholat. Tepat ketika aku bersujud, terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur, tepat di samping aku sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhirnya ketika aku mengakhiri sholat aku. Tidak ada siapapun di sana, hanya aku sendiri yang masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa aku separanoid ini? Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur di mana hari masih sangat gelap. Karena haus aku pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala aku melangkah keluar dari kamar, aku bisa mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah, kamar ibu dan bapak. Tepat di samping ruang tengah, aku mencoba meyakinkan bahwa ibu dan Hanif masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama, suara Hanif semakin tipis. Seakan ia dibawa menjauh dari tempat aku berdiri. Aku pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah aku terhenti saat melihat Hanif duduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah. Anehnya, tidak ada ibu di sana. Bagaimana bayi kecil itu bisa sampai ke sini? Mulai dari sini, aku akan ambil alih sudut pandang orang ketiga. Serius, kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Hendra, tatapannya menyelidik. Dayu hanya mengangguk. Gak ada. Tio dan Hendra tampak tidak puas. Namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Dayu tidak percaya dengan hal semacam itu? Nanti main ke rumahmu ya, katanya rumahmu itu rumah dinas ya. Berarti rumahmu pasti rumah tua ya. Dayu mencoba memahami ucapan Tio, meski Dayu tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu. Namun bila rencana mereka untuk membuat Dayu percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Dayu. Main saja. Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayu. Mereka memarkirkan sepedanya di samping rumah dekat dengan pohon mangga, di samping pekarangan. Sudah lama mereka berteman, namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayu. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini. Karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri, sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pekarangannya luas, yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Tio dan Hendra tidak berhenti-henti melihat apa yang ada di sana. Mulai pagar besi tua berkarat di setiap rumah, pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga, membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya. Terlebih bangunan rumah itu besar-besar, dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo masuk, ibu tadi sudah masak, kata Dayu. Tio dan Hendra masuk, mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Guci besar dengan bingkai foto Dayu dan keluarga, serta foto-foto tua hitam putih. Kata Dayu adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintahan kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayu mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana-sini. Sebelum melewati kamar Dayu, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu Hendra tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya, tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam
dan panjang. Ia duduk bersila, hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Hendra pernah melihatnya. Namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis, perlaukan tempe dan tahu, cukup menghilangkan lapar mereka. "Ibu kemana?" tanya Tio. "Ibu paling di rumah tetangga, sebentar lagi juga akan pulang." "Yuk, kau nggak bilang kalau kamu punya kakak perempuan?" tanya Hendra. Dayu terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra. Sebelum mengatakan, "Aku tidak punya kok, kan aku anak pertama." "Lah terus yang di kamar depan siapa? PRT kamu kah?" "Bibi." Gayu menggeleng. "Di sini aku tinggal sama ayah, ibu dan Hanif. Kamar depan mana?" "Yang kamar depan itu loh." Hendra memberitahu. "Itu kamar orang tuaku. Tadi aku lihat ada perempuan nyisir rambut di sana tadi." Hendra mencoba meyakinkan. Ucapan Hendra membuat Dayu kebingungan. Bila itu yang Hendra inginkan, membuat takut dirinya dengan hal semacam itu, tidak akan menggoyahkan Dayu. Maka saat itu juga Dayu mengajak Hendra dan Tio memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Dayu, Dayu membuka pintu itu. Perlahan ketika pintu berderit terbuka, mereka melihat sesiapa yang dimaksud Hendra tadi. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai dengan daun jendela terbuka. Selain itu tidak ada apapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar. "Jangan begitu tah, kalau bercanda jangan keterlaluan," kata Dayu mencoba menyampaikan ketidaksukaannya dengan apa yang Hendra katakan. Hendra hanya diam, sesekali ia melirik Tio yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Dayu sudah membuktikan ucapannya, membuat Hendra tidak berkutik. Siang itu mereka kemudian masuk ke dalam kamar Dayu, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Dayu, Tio dan Hendra berpandangan, menatap satu sama lain sebelum mengatakannya. "Berani sekali kamu, Yuh. Apa nggak salah penempatan ranjangmu itu?" ucap Tio. "Maksudmu?" kata Dayu penasaran. "Ini tempat tidurmu, kepala di utara, kaki di selatan, udah seperti orang mau dikuburkan. Apa nggak takut didatangi setan?" "Sudahlah, jangan percaya hal begituan lagi dong." Hendra dan Tio benar-benar sudah tidak bisa mengatakan apapun. Dayu benar-benar Dayu, seperti namanya, ia lebih keras dari batu kali. Umumnya di Jawa, terutama Jawa Timur, menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayit atau jenazah, di mana posisi itu dapat mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang. Selain itu, posisi tersebut dianggap tidak lazim. Karena itu dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal. Sepanjang siang mereka mengobrol ke sana kemari sembari bercerita apapun. Sampai tiba-tiba Tio tercetus sebuah ide yang memainkan sebuah permainan yang dulu menjadi semacam euforia, menguji mental anak seumuran mereka. Jelangkung pensil, begitu anak-anak dulu memanggilnya. Meski awalnya menolak, Dayu tidak bisa membuat kedua temannya menghentikan permainan konyol itu. Bahkan sebegitu terkenalnya permainan itu, sampai Dayu tahu cara memainkannya, yang nyaris seperti bagaimana jelangkung dimainkan. Meski dengan beberapa media yang berbeda. Hendra sudah selesai menulis huruf abjad A sampai Z, menuliskan angka 0 sampai 9. Dan terakhir, dengan sentuhan gambar titik awal pensil diletakkan di media kertas. Tio memastikan pintu dan jendela ditutup, sementara Dayu memperhatikan kedua temannya. Seantusias itu dengan hal ini lagi. Hendra memanggil Dayu dan Tio, meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain. Di sana mereka diminta membaca salah satu kalimat yang tentu banyak dikenal oleh orang. Memanggil mereka yang ada di sekitar kamar itu. Jelangkung, jelangset, di mana ada pesta kecil-kecilan.
Celangku celangset, di mana ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Celangku celangset. Meski mengganggu, Dayu merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu. Seperti intensitas seakan di dalam kamar itu. Tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya pensil terhenti tepat di tangan Hendra. Sehingga Dayu dan Tiolah yang berhak mengajukan pertanyaan pada Hendra. Di sana ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. Ayo silakan bertanya, kata Hendra yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas. Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meski Dayu merasa Hendra berpura-pura berperan seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Namun cara Hendra memainkan peranannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar seakan menunggu pertanyaan. Permisi, kata Tio. Apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami? Hendra menatap Tio dan dengan perlahan tangannya bergerak, menggores pensil dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas. Iya. Dayu hanya memperhatikan, ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Apakah harus sejauh ini? Bagi kedua temannya untuk membuat ia harus percaya dengan hal semacam itu. Namun tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainannya ini. Nama Anda siapa? Tanya Tio. Hendra kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf membentuk sebuah nama terang. Sulastri. Dayu yang melihat itu tampak curiga, seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya. Bagaimana Anda bisa meninggal? Tanya Tio kembali. Meski menolak, namun Dayu penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan? Hendra menjawab, iya. Dayu yang mulai tertarik kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. Kecelakaan seperti apa yang menimpa Anda? Dengan cepat Hendra melingkari huruf-huruf tersebut. Dan itu membuat Tio tampak menegang saat melihatnya. Anehnya ekspresi Hendra yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Digilas sebuah truk. Dalam sesaat serangan rasa sakit di kepala Dayu tiba-tiba terasa. Seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak Tio langsung menghentikan permainannya dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Hendra. Sembari berujar dengan nada marah. Caramu bercanda, keterlaluan. Hendra yang sedari tadi diam, kemudian berujar dengan nada terbata-bata. Bukan, aku. Siang itu diakhiri dengan Dayu yang tiba-tiba menjadi diam. Seakan apa yang baru saja ia lalui tampak nyata. Meski Tio sudah menjelaskan awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik saat Dayu membuka jendela dari rumah tetangganya. Ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Dayu memergokinya. Sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat. Dayu mengurung diri di dalam kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya. Meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka. Namun, nama dan bagaimana pertanyaan Dayu seakan improv dari Hendra. Namun yang menarik pikiran Dayu adalah sosok pengintip. Seakan sosok itu membuat pikiran Dayu melayang jauh. Di tengah pikirannya yang berkecambuk, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Yuh, keluar nak, ibu minta tolong ya. Dayu membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya. Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. Ibu mau ke rumah tetangga sebentar. Si Hanif sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya, bisa kan nak? Ucap ibu sebelum melangkah pergi. Dayu pun masuk ke kamar lalu menutup pintu. Dayu melihat Hanif, adik perempuannya.
ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapak belum pulang, mungkin lembur, jadi di rumah hanya ada Dayu dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya, Dayu kembali ke kamar, berniat mengambil buku pelajarannya sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya. Dayu sekilas merasa ada seseorang yang melintas begitu cepat. Samar-samar membuat bulu kuduk berdiri, namun Dayu menepisnya. Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri, mengambil bukunya lalu kembali ke kamar orang tuanya. "Bu, ibu sudah pulang," teriak Dayu berharap ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening, tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Dayu masih mengetuk pintu, lalu ia ingat Hanif sedang tidur. Maka satu-satunya yang Dayu pikirkan adalah jendela kamar ibu. Meski terakhir Dayu melihatnya tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dayu keluar, ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar ibu, yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayu mulai memanjat dan mencari pijakan kuat untuk kakinya, sembari menahan keseimbangan. Dayu mencengkram jendela kayu di antara selah tempat angin masuk. Di sana Dayu bisa melihat isi kamar ibu. Meski tertutup tirai bening, Dayu masih dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat Hanif. Hanif terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang dikudang atau dihibur. Tangan Hanif berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Hanif membuat Dayu bingung, sementara di tempat lain, Dayu tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut mata Dayu melihatnya. Di meja rias milik ibunya, ada sebuah cermin. Di sana dari pantulan cermin, tepat di depan Dayu, ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih, berdiri melihat Hanif. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana, sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayu tersentak sebelum kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terjerembab, seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sosok Dayu langsung berlari, ia harus masuk ke kamar. Firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi belum masuk ke rumah, Dayu melihat ibu. "Kamu dari mana, Yo? Kan ibu sudah suruh jaga Hanif," tanya ibu, wajahnya bingung. "Hanif, Bu, ada orang di kamar Hanif," kata Dayu. Ucapan Dayu membuat ibu panik. Mereka langsung menuju kamar. Belum sempat Dayu mengatakan pintu terkunci, tapi pintu terbuka. Setelah ibu membukanya, Dayu berjalan masuk ke kamar. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat ibu menggendong Hanif yang tengah tertidur pulas. Ibu pun bertanya kepada Dayu, "Mana? Gak ada siapapun di sini." "Kamu alasan ya biar ibu gak marah." Dayu hanya menunduk. Dayu kembali ke kamar. Masih terbayang jelas sosok itu meski hanya dari pantulan cermin meja rias. Ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meski sulit Dayu memejamkan matanya, ia larut dalam mimpinya. Sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa Yu, diem aja dari tadi?" kata Hendra di sekolah. "Gak apa-apa." Dayu masih bingung. Haruskah ia menceritakan kejadian semalam? "Waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak mbak yang kita kerjain itu, dan namanya juga?" Hendra mengangguk. "Sulastri. Dapat dari mana nama itu?" tanya Dayu. Hendra hanya menatap Dayu. Ia melihat sorot matanya berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba nyebut nama itu saja. Gak ada rencana juga pakai nama itu." "Kenapa memang?" "Gak apa-apa," ucap Dayu sebelum pergi. Dayu baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana ibu dan Hanif. Namun, tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayu baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Dayu menunggu bila itu ibu, pasti ia akan memanggilnya. Namun tak ada suara panggilan apapun.
hanya ketukan pintu secara terus-menerus, membuat Dayu kehilangan kesabaran. "Ibu, hening." Pintu terus-menerus diketok, seakan sengaja ingin membuat Dayu marah. Dengan gusar, Dayu membuka pintu kamarnya. Sepi, tidak ada orang di sini. Takut bercampur bingung, mulai Dayu rasakan. Maka dengan lelah, ia menuju ranjang tidurnya, membiarkan pintunya terbuka begitu saja, agar ia tahu siapa yang sedang mengerjainya. Namun baru saja Dayu merebahkan badannya, ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya, seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini, rambut ibu pun tidak sepanjang ini. Dayu melihatnya dengan seksama, perasaannya semakin tidak enak. Sebelum ia melihat noda bercak darah di bantalnya, Dayu mulai bimbang, apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari. Siang itu juga Dayu pergi ke rumah Hendra. Kebetulan Dayu ada di rumah. Melihat Dayu datang dengan sepedanya, membuat Hendra penasaran. Dayu menunjukkan hasil temuannya, begitupun dengan pengalamannya kemarin malam. Hendra yang mendengarnya awalnya tidak percaya, seakan Dayu sedang berusaha mengerjainya. Namun setelah ia melihat rambut yang Dayu tunjukkan, Hendra mengatakan, "Apa ini rambut Mbak yang meninggal itu?" "Iyakah? Terus gimana?" Dayu bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku nggak tahu yo. Tak kira ini juga cuma mitos, tapi setauku dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin bagaimana?" Dayu bertanya. "Ya kayak semacam marah sama kamu, jadi dia terus gangguin kamu. Tapi aneh loh, apa dia nggak ngikutin kamu sebenarnya, tapi menetap gitu di rumahmu? Toh kamu juga merasa dia ada kalau di rumahmu kan?" Hendra tiba-tiba teringat. "Ingat kemarin waktu aku tanya, apa kamu punya mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tua kamu?" Dayu terdiam, berpikir lalu mengucap, "Hanif." Saat itu juga Dayu pergi. Ia sekarang tahu sesuatu, tapi bagaimana ia akan mengatakannya di rumah? Dayu melihat ibu sedang menimang Hanif di teras rumah. Ia tidak tahu bagaimana akan mengatakannya pada ibu atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Dayu duduk dan ibu melihatnya, tiba-tiba ibu mengatakan sesuatu kepada Dayu. "Adikmu ini tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis. Tapi begitu di rumah gak nangis lagi." Dayu yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa. Sampai seorang datang dan bertamu ke rumahnya. Rupanya tetangga tempat ibu biasa datang. Kini ganti berkunjung ke rumah Dayu. Ibu langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Dayu. Ia adalah seorang wanita parubaya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayu. Selama ini beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh. Namun hari ini ia sengaja datang karena ibu yang mengundangnya. "Ini yang namanya Dayu. Saya sering lihat kamu loh nak. Sebenarnya ingin tak sapa tapi takut. Kamu kan tidak kenal sama Bude." Wanita itu ramah, wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Dayu. Sebelum ibu pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Dayu merasa sungkan. Sekarang ia yakin sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Dayu tidak ingin membicarakan itu sebelumnya. "Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu?" Kaget, Dayu tampak terkejut mendengarnya. "Siapa Bude?" "Mbak Lastri," kata wanita itu sembari tersenyum tulus. "Siapa Mbak Lastri?" "Harusnya Bude yang tanya, kok dia dari jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu." Obrolan mereka terputus manakala ibu muncul, membuat Dayu bertanya-tanya siapa wanita ini dan apa maksud ucapannya. Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan ibu. Sesekali ia tampak gemas melihat Hanif. Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayu. Seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. "Kalau ada waktu main lagi ya," kata si wanita pada ibu.
Kemudian ia melihat Dayu yang dari tadi hanya diam saja. Dayu juga kalau mau main ke rumah Bude main saja. Mungkin Dayu mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayu, ya. Si wanita itu pergi. Bingung, saat matahari sudah terbenam, Dayu termenung menatap rumah Bude. Apa iya? Untuk tahu ia harus ke sana. Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayu paranoid dengan kamarnya sendiri. Mbak Lastri. Dayu mengulang nama itu. Tengah malam, Dayu terbangun. Ia terkaget mendengar suara Hanif. Dengan mimik wajah pucat, Dayu mencoba memasang telinganya. Benar, itu Hanif. Suara tawa cekikikannya terdengar dari luar kamar. Dengan pelan, Dayu melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Dayu membuka pintu, sebuah bayangan di ruang tamu terlihat. Sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi. Selain itu, sunyi, sepi, suasana itu mendukung, membuat Dayu mudah mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Selain itu, ada suara lain, suara lirih. Dayu terpaku, bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya. Sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Dayu melihat sosok bertelanjang kaki, membelakanginya, dan sedang menimang-nimang Hanif. Namun tepat ketika Dayu mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Ia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Hanif, lalu kembali berdiri dengan tetap membelakangi Dayu yang penasaran. Dari balik sosok itu, Hanif merangkak mendekati Dayu. Suaranya beriak. Dayu langsung menyambutnya sebelum sosok itu lenyap, hilang begitu saja. Tetapi aroma Hanif berbeda, bukan aroma bedak bayi yang ibu biasanya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bau anyir yang memuakkan. Ketika Dayu melihat Hanif yang ia peluk dengan kedua matanya, Dayu memekik, berteriak. Saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah. Bapak dan ibu keluar, wajahnya kaget melihat Dayu yang terduduk dengan wajah pucat pasi. Kamu kenapa, Yu? Tanya bapak. Di belakang ibu, Dayu melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di dalam truk. Tengah melihatnya, tersenyum ke arahnya sebelum melangkah pergi. Sepulang dari sekolah, Dayu berhenti di depan sebuah rumah. Dari luar ia masih ragu, namun tekad yang sudah Dayu kumpulkan sejak tadi kini menyeruak. Seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil Bude. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bude keluar menyambutnya. Saya ambilkan minum dulu ya, pasti banyak yang mau kamu ceritakan, kata Bude. Ia melangkah masuk ke dalam. Dayu melihat rumah Bude yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun dari sekian banyak benda yang ada di sini, Dayu lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bude membuka usaha jahit ini. Tidak ada yang spesial selain itu. Sampai akhirnya Bude keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. Mau cerita dari mana dulu? Bude siap dengarkan, kata Bude. Saya mau cerita tentang Mbak Lasmi, Bude. Wajah Bude tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius. Meski ada ekspresi geli di wajahnya, seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. Kamu apakan dia? Kok bisa sampai mengikuti kamu? Mengikuti bagaimana, Bude? Itu dia sekarang berdiri di belakang kamu, ujar Bude sembari menunjuk Dayu yang tengah duduk di sofa. Saya cuma bercanda, kata Bude lagi, mencoba mencairkan suasana. Dayu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Jadi kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri sampai ia tidak ikhlas untuk pergi dan malah mengikuti Hanif? Dayu pun menceritakan semuanya, mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu. Karena
termakan ucapan teman-temannya. Dayu mau ngomong sama Mbak Lastri. Tanya Bude tiba-tiba. Bagaimana caranya Bude? Bisa, kita cari makamnya. Tapi sebelum itu Dayu minta maaf dulu ya. Biar saya panggil dulu. Bude masih duduk, ia menatap Dayu. Sebelum perlahan Bude membuka kacamata beliau. Ia meletakkannya, kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena Bude tertidur pulas di hadapan Dayu, seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebelum Bude terbangun, kemudian menangis. Suaranya begitu memilukan, sorot matanya merunduk. Lalu Bude mengatakannya, "Namaku Lastri." Suara Bude dengan berbeda, seperti kepribadian lain yang bicara. Ia tidak menatap Dayu sedikit pun. "Mbak Lastri," kata Dayu. Nada suaranya bergetar, bulu kuduknya merinding. Berkali-kali Dayu sampai memindahkan posisi duduknya. "Gak usah takut, saya ikuti kamu, tidak ada maksud mencelakai lagi. Saya hanya sedih, kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu? Hal yang tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia." Dayu masih diam. "Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi. Saya punya anak, tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi, saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku ini. Kalau bertemu keluarga saya nanti, saya pamit." Bude kembali tertidur. Sesaat setelah Bude terbangun, ia melihat Dayu tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu, namun Bude mengatakannya. "Anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut, kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja, tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin Bude. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong, biar temanmu gak cari-cari lagi. Makhluk seperti itu. Paham ya, Dayu?" Dayu pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri. Namun ia gagal lahir ke dunia, dan parahnya, Dayu malah menabur garam di luka Mbak Lastri. Keesokan harinya Dayu mengajak Hendra dan Tio menemui Bude, dan mereka pergi ke makam Lastri. Cerita ini dulu sempat jadi perdebatan. Ada yang bilang ini pengalaman anak SMP 1M. Ada yang mengatakan juga ini pengalaman anak SMP T. Namun dari mana sumber cerita ini berasal? Ada pelajaran yang bisa kita petik. Bahwasanya penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal dengan cara yang terhormat, tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma dan sejenisnya. Seharusnya kita tetap mengutamakan kebijakan serta kebajikan dalam menyikapi segala peristiwa di sekeliling kita. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.